Selamat datang Sobat Pembelajar ya di series video studi kasus ya pelaporan SPT Unifikasi Instansi Pemerintah. Nah video ini ya terdiri dari 5 ya, ada 5 seri video ya. Bagian satu ini studi kasus dan cara masuk ke aplikasi SPT Unifikasi Instansi Pemerintah. Langsung saja ya kita masuk ke bagian satu. Di bagian satu ini kita akan bahas 4 hal. Pertama kita bahas studi kasusnya, ya ada 2 nanti soal yang akan kita kupas. Kemudian hasil analisis kita terkait studi kasus. Kemudian nanti bagaimana ya cara masuk ke aplikasi DJP online pertama kali. Kemudian nanti kita jelaskan ya menu SPT yang ada di SPT Unifikasi langkah demi langkah. Mari kita masuk pertama ke studi kasus ya. Di sini ada soal 1. Soal 1 ini bercerita tentang instansi ABC yang melakukan pembayaran sewa ya. Sewa kendaraan kepada rental bos 700.000. Kemudian ini untuk pelatihan. Kemudian rental bos ini ternyata belum dikukuhkan sebagai PKP. Namun sudah memiliki NPWP. Nah, berikutnya ya, soal kedua ini sama ya, melakukan pelatihan. Tapi pelatihan di sini tanggalnya 14 Juli ya 2022. Ini pembelian sepatu safety itu sebanyak 30 pasang, harganya 300.000 per pasang, tapi belum termasuk PPN ya kepada CP sepatu kerja. Nah, CP sepatu kerja ini ternyata telah dikukuhkan sebagai PKP, tentunya juga punya NPWP. Itu bagian pertama ya. Kita selesai bagian pertama, bagian kedua ya. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, hasil analisis ya terkait kasus. Nah, kita menggunakan di sini akronim ASYABAM. Nah, apa itu ASYABAM? A itu singkatan dari apa? Ini dia. Apa nanti yang dibeli ya. Kemudian siap. Siap itu singkat dari siapa? Siapa penyedianya ya. Kemudian nanti B-nya itu singkatan dari berapa. Berapa di sini ya bisa jumlahnya termasuk atau enggak termasuk PN atau tagihannya. Nah, kemudian ada A. Nah, ini apa saja pajak-pajak yang dikenakan ya terkait kasus kita tadi. Yang terakhir M adalah mengapa. Nah, ini mengapa? Mengapa di sini? Ya kenapa kita beli ke dia gitu loh. Jadi disingkat dengan ASYABAM. Mari kita mulai hasil analisis soal 1. Ya. A-nya itu apa yang dibeli? Ya, tentunya jasa kena pajak berupa sewa kendaraan. Siapa penyedianya? Ini rental bos dan belum dikukuhkan sebagai PKP tapi sudah punya NPWP. Nah, B-nya itu berapa nilainya? 700.000 tanpa PPN. Ya. Kemudian apa saja pajak? Ya, karena belum PKP maka hanya ini ya PPh pasal 23. Nah, kemudian kenapa beli ini? Kenapa beli ya? Karena untuk pelatihan ya. Itu dia karena untuk pelatihan, untuk kebutuhan mendesak di pelatihan kita. Nah, hasil soal analisis nomor 2 yang tadi pembelian sepatu safety, apa yang dibeli? Sepatu safety, barang kena pajak, ya, BKP. Siapa penyedianya? Itu CP sepatu kerja, itu sudah punya PKP dan memiliki NPWP. Nah, kemudian ini berapa? Berapa itu 300.000 per pasang, ya belum termasuk PPN, maka berarti rinciannya lah 9 juta, ya 9 juta. Kemudian ditambahkan apa aja ya? 9 juta itu didapat dari 300.000 dikalikan 30 pasang. Ditambahkan PPN 11% menjadi 9.990. Nah, setelah ini baru apa saja? Ada 2. Ada PPN tadi 990.000 dan ada juga PPh pasal 22 ya 135.000. Nah, kemudian mengapa sama untuk kebutuhan pelatihan dibutuhkan sepatu safety. Nah, selesai kita di pembahasan yang kedua di bagian 1 video ini. Nah, sekarang yuk kita masuk ke DJP online. Mari kita masuk pertama kali ke aplikasi DJP online. Nah, yuk kita masuk. Nah, teman-teman nanti ketik ya di browsernya djponline.pajak.go.id. Tampil layar seperti di layar ini. Nah, ini ada NIK ya, coba perhatikan, ada NIK ya, ada NPWP ya. Untuk login kita harus masukin dulu ya, NIK dan NPWP kita. Itu NPWP yang di studi kasus kita 007 ya, 123 216.
Nah, kemudian nanti masukin kata sandi. Tentunya kata sandi ini yang udah kita buat pertama kali ketika menggunakan aplikasi ini ya. Kemudian nanti ada masih kode. Kode yang di sebelah warna biru kita masuk kembali di situ ya, pastikan ya masuk sesuai kode ya. Dan yang terakhir tinggal klik saja login. Kita klik nih, klik login, maka tampilan layar berubah. Oke, ini untuk masuk pertama kali. Nah, sekarang perhatikan ya. Ya, perhatikan sekarang kita mau masuk ke menu menunya ya. Nah, tapi kita bahas yang sendiri nih. Menu SPT. Nih yang tadi kita kembali lagi ya, menu SPT. Nah, di sini di menu ini teman-teman perhatikan di layar ya. Di menu di sini perhatikan ada 5 menu ya. Ada 5 menu, ada informasi, ada profil, kemudian bayar, kemudian lapor, dan terakhir layanan. Nah, karena kita mau masuk ke pelaporan SPT Unifikasi, kita pilih lapor. Nah, setelah klik lapor di tampilannya. Tapi laman berubah. Terus ini ada dua, ada pra-pelaporan. Kita pilih yang pra-pelaporan. Ya, kita klik, tampilan berubah. Nah, pilih di situ Ibu POT ya, instansi pemerintah. Kita klik, nah, tampilan sudah muncul di layar. Nah, ini teman-teman perhatikan di layar ini. Nah, ini dia. Sebelumnya berarti ini instansi ABC sudah pernah melaporkan SPT Unifikasi di tahun 2022. Nah, sekarang di tampilan yang terisi, kemudian yuk kita lihat ada 4 menu pilihan di SPT ini ya. Nah, ini SPT Unifikasi kita pilih ya. Karena ada 2 di situ ya. Kita pilih, tampilannya udah muncul nih, tampilan SPT Unifikasi kita pilih ya. Nah, di sini teman-teman perhatikan submenunya ada 4 submenu nih. Nih, ada pajak penghasilan, ada PPN atau PPNBM, ada posting, dan satu lagi ada SPT masa. Oke ya, sudah. Ini dia menu-menu yang akan kita gunakan di SPT Unifikasi. Oke. Nah, kalau kita ke bawah, ini ada daftar bukti potong PPh 4 ayat 2, kemudian 15, 22, dan 3. Ini SPT yang termasuk dalam SPT Unifikasi. Nah, kemudian di sini ada, nanti kita mencari ya. Nah, ini ada pencarian berdasarkan apa, periode, atau nanti kata-kata kuncinya. Ini kalau di sini 9 September ya, ini tergantung nanti setting di komputer kita. Nah, yang di bawah itu masih kosong ya. Ini masih tampilan laman SPT Unifikasi. Oke. Nah, ini tampilannya teman-teman. Sampai video berikutnya ya, kita akan coba bahas. Nih, selesai kita di video bagian pertama. Di kasus dan cara masuk ke aplikasi SPT Unifikasi pertama kali. Berikutnya di bagian kedua nanti kita bahas cara input pemotongan pada soal 1 dan posting. Sampai ketemu di video berikutnya.